Baik, selamat malam teman-teman semua yang luar biasa. Selamat bertemu kembali di acara kesayangan kita Zoom pada malam hari ini. Hari ini sangat spesial sekali karena kita belajar satu topik yang harus kita lalui, yang harus kita lewati ya untuk kita mencapai peringkat yang lebih tinggi lagi. Jadi ini suatu keharusan ya buat teman-teman semua yang ingin sukses di Atomi. Auto Sales Master ini suatu keharusan. Ya, baik teman-teman semua, ada ya ungkapan Cina kuno yang disampaikan oleh seorang filosof ya, yang bernama Lao Tzu. Lao Tzu ini mengatakan perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah. Nah, teman-teman semua, percaya atau tidak, ini memang benar. Ya, untuk kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, yang kita impikan, itu harus dimulai dengan satu langkah awal. Ya. Kalau kita tidak mengambil langkah awal untuk mengejar impian itu, kita akan tetap berada di tempat. Tidak akan tidak akan ada perkembangan, tidak akan ada progres. Ya, kita akan berdiri di tempat yang sama. Ya. Oleh karena itu, kita semua harus berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan, terutama di Atomi ini kita harus bisa mencapai Auto Sales Master. Ya, ini jadikan target teman-teman semua. Nah, pada malam hari ini, kira-kira nanti sekitar 30 menit ke depan, saya akan menjelaskan ada 3 poin yang perlu kita belajar bersama. Yang pertama yaitu apa itu Auto SM atau Auto Sales Master. Yang kedua, mengapa? Ya, mengapa kita harus capai itu Auto Sales Master. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita mencapai Auto Sales Master. Ya, nanti saya akan bagikan kepada teman-teman semua beberapa kiat ya, yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mencapai Auto Sales Master ini. Ya, saya pasti akan bisa mencapai Auto Sales Master ini kalau kita betul-betul serius. Kalau kita betul-betul yakin, pasti kita akan bisa mencapainya. Ya, siapapun itu. Ya, nah, nanti saya akan sampaikan kepada teman-teman semua tips ya bagaimana kita bisa mencapainya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa itu Auto Sales Master atau yang sering kita sebut ASM ya, Auto Sales Master. Suaranya kok hilang, Pak? Oh, sorry, ke-mute ya. Oke, saya ulang teman-teman ya. Auto Sales Master itu adalah peringkat Mastership Sales Master atau SM yang dicapai sebanyak 12 kali dalam kurun waktu 6 bulan atau 1 tahun. Kita tahu dalam 1 bulan itu ada 6 periode, dalam 1 bulan itu ada 2 periode ya. Periode pertama dari tanggal 1 sampai 15,
periode kedua tanggal 16 sampai tanggal 30 atau 31 ya. Jadi dalam 1 bulan ada 2 periode, artinya kalau kita mau mencapai auto sales master dalam 6 bulan, itu artinya setiap periode kita harus bisa capai SM, ya, sales master. Ya, kalau kita nggak bisa 6 bulan berturut-turut mencapai SM di setiap periodenya, maka kita masih ada kesempatan untuk mencapainya selama 1 tahun. Karena selama 1 tahun itu ada 24 kesempatan ya, ada 24 periode untuk kita bisa mencapai SM. Ya, jadi ketika kita sudah mencapai SM pertama kali, kemudian bila kita bisa setiap periode mencapai SM terus, maka dalam 6 bulan itu kita sudah bisa mencapai auto sales master. Gitu ya, teman-teman semua. Jadi sebetulnya istilah ASM atau auto sales master ini itu harus dicapai dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun. Jadi kalau teman-teman yang sudah capai SM, kemudian bulan berikutnya atau 2 bulan berikutnya mencapai SM lagi, ya, kemudian 4 bulan capai SM lagi, itu belum disebut auto SM oleh kantor pusat. Ya. Kalau yang auto SM beneran, itu yang sudah dapat PIN, itu yang sudah diakui oleh kantor pusat. Ya, jadi kita dianugerahin PIN yang berbentuk seperti ini ya, yang saya pakai burung. Nah, ini artinya kita betul-betul oleh kantor itu sudah diakui bahwa kita sudah mencapai SM selama 6 bulan berturut-turut ya, atau selama 1 tahun minimal 12 kali. Nah, itu pengertian dari auto sales master. Ya, saya harap teman-teman jelas ya mengenai ini. Nah, kemudian Suaranya hilang. Suaranya hilang. Apa di mute itu, Pak? ya, oke, sorry, tadi ke-mute lagi. Sekarang apa syaratnya untuk kita bisa mencapai auto sales master ini? Nah, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi ya teman-teman semua ya, karena tidak bisa untuk mencapai auto sales master itu begitu saja ya, dalam 1 bulan 2 bulan seperti yang tadi saya bilang nggak mungkin ya, jadi harus dicapai dalam minimal 6 bulan atau 1 tahun ya. Nah, syaratnya apa? Yang pertama, untuk bisa auto SM, yang pertama yaitu kita dealers-nya adalah special agent ya. Dealership kita special agent atau PV pribadi kita itu 700.000 PV ya. Jadi kita ada pembelanjaan yang menggunakan ID pribadi kita 1000 PV. Ya, ini tentunya akumulasi teman-teman ya. Jadi bukan sekaligus belanja dalam jumlah besar, tetapi ini akumulasi bertahap. Jadi sedikit-sedikit dikumpulkan. Nanti lama-lama karena ini bentuknya akumulasi akan terkumpul sejumlah 700.000 PV minimal ya, dan itu bisa lebih dari 700.000 PV. Tetapi untuk menjadi SM atau auto SM itu minimal PV pribadi kita harus 700. Nah, kemudian PV group ya. Grup sebelah kiri, grup sebelah kanan itu terkumpul dalam 1 periode 2,5 juta PV. Ya, minimal 2,5 juta PV di grup kiri, di grup kanan juga minimal 2,5 juta PV dalam 1 periode. Ya, tadi saya sudah sebutkan bahwa dalam 1 bulan itu ada 2 periode. Ya, jadi atau di periode kedua dan seterusnya. Begitu ya. Nah, kemudian
berapa potensi income, ya, penghasilan yang kita bisa dapatkan ketika kita menjadi auto SM. Nah, ternyata teman-teman jumlahnya itu tidak sedikit ya. Jumlahnya cukup besar, antara 25 juta sampai 40 juta. Ya. Dan ini kalau kita betul-betul serius menjalani bisnis ini, maka itu bisa dicapai dalam waktu kira-kira ya antara 1 sampai 2 tahun. Ya. Mungkin ada yang lebih atau mungkin malah bisa maju lebih cepat. Ya. Ada yang dalam waktu 3 bulan sudah bisa capai SM, kemudian dia maintain terus sampai akhirnya nanti bisa menjadi auto SM. Ya, tetapi 2 tahun ini itu sudah bisa mencapai auto SM. Ya. Jadi penghasilannya teman-teman itu cukup besar ya. Kalau untuk ukuran Indonesia ini cukup besar. Kenapa? Karena ini kalau dibandingkan dengan UMR ya, itu bisa beberapa kali lipatnya ya. Mungkin kira-kira 5 kali lipat gitu atau lebih. Jadi ini sebetulnya cukup menarik sih ya teman-teman, kalau memang serius ingin menjalankan bisnis Atomy, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Peluang yang sangat bagus, peluang yang sangat menjanjikan untuk masa depan kita. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya 25 juta teman-teman ya. Itu kalau kita umpamakan punya deposito di bank ya, itu senilai kurang lebih 15 miliar loh. Tadi saya sempat hitung gitu ya, secara kasar gitu. Ternyata 25 juta itu ekuivalen sekitar 15 miliar kita punya deposito di bank. Coba teman-teman bayangin. Kalau kita setiap periode bisa mencapai auto SM dan kita mendapat bonus 25 juta, itu sama seperti kita punya deposito di bank senilai 15 miliar. Coba bayangkan teman-teman. Ya. Ini kita nggak punya uang sebesar 15 miliar di deposito kita di bank ya. Tetapi setiap bulan kita bisa menghasilkan minimal 25 juta rupiah. Biasa teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bangga ya, teman-teman harus excited gitu. Karena meskipun kita kenyataannya tidak punya uang di bank sebesar 15 miliar, tetapi kita itu bisa mendapatkan seolah-olah mendapatkan bunga ya dari bank itu 25 juta per bulan. Wow, ini fantastik ya. Luar biasa sekali. Jadi peluang ini peluang yang sangat menjanjikan buat kita semua. Ya, kita semua yang serius untuk menjalankan Atomy. Nah, sekarang kita coba berhitung ya. Ini bonus 25 juta per bulan yang bisa kita dapatkan. Kalau kita misalnya menghitungnya berdasarkan UMR. Ya. UMR kita sekarang kurang lebih 5 juta di Jakarta ya per bulan. Nah, ini kalau kita asumsikan dalam 1 bulan, dalam 1 tahun itu ada kenaikan 6,5%. Ya, setiap tahun ada kenaikan 6,5%. Ya. Maka berapa tahun kita butuhkan untuk kita bisa mencapai penghasilan 25 juta. Ya. Tahun pertama kita gajinya 5 juta. 1 tahun 6,5%, ya, baru terkumpul 5.325.000 rupiah. Tahun kedua, ya, dikalikan 6,5% lagi, ya, dan seterusnya. Ini teman-teman bisa lihat nih kenaikannya berapa banyak, ya, sampai
tahun ke-11 itu baru 9.995.000, ya kurang lebih sekitar 10 juta. Dalam 11 tahun kalau kita menghitungnya berdasarkan UMR 5 juta. Ya. Nah, kalau kita lanjutkan, untuk mencapai 18 juta, ya, itu dibutuhkan waktu 21 tahun. Ini nggak main-main, teman-teman ya. Begitu lama waktu yang dibutuhkan kalau kita gajinya berdasarkan gaji UMR, ya, untuk bisa 18 juta aja itu butuh 21 tahun. Jadi itu sangat lama sekali. Ya, sangat lama sekali. Kita menghabiskan banyak waktu kita, tenaga kita, tetapi hasilnya dibandingkan dengan hasil di Atomi itu jauh sekali. Ya, di Atomi 25 juta itu bisa diraih dalam waktu 1 sampai 2 tahun. Itu kan luar biasa. Dibandingkan dengan 21 tahun, jauh sekali. Ya, teman-teman ya. Jadi saya sengaja menunjukkan angka-angka ini supaya teman-teman bisa paham ya, lebih jelas gitu, supaya bisa tersemangati untuk betul-betul serius ini menjalankan Atomi. Ya. Karena memang hasilnya luar biasa, teman-teman. Nah, sekarang apa sebenarnya Auto SM itu? Ya, apa sih Auto SM itu dan apa sih kriterianya gitu? Ya. Auto SM itu poin yang kita dapatkan secara otomatis. Ya, secara otomatis karena ada member yang belanja dengan sendirinya, gitu. Ya. Dan sudah kita tidak bisa ngontrol lagi, teman-teman. Ya, kita sudah tidak bisa ngontrol. Kalau kita punya member yang jumlahnya nggak terlalu banyak dan member itu sangat bergantung dengan kita, itu kita masih bisa atur ya. Kita masih bisa tata poin-poinnya gitu. Ya. Tetapi kalau sudah Auto SM, ya, yang secara natural itu kita sudah nggak bisa ngontrol. Ya dulu di awal kami juga sama. Di awal-awal kami masih sering mengatur PV, grup kiri, grup kanan. Kenapa? Karena member-member kami waktu itu di awal-awal pada tidak bisa belanja sendiri. Jadi kami yang harus membantu. Ya. Sehingga akhirnya kami ya aturlah poinnya ya kiri kanan kami sesuaikan dengan harinya ya dengan tanggalnya begitu. Tapi lama kelamaan ketika member-member ini sudah bisa belanja sendiri, kita sudah tidak bisa ngontrol. Ya. Tidak mungkin aja kita bisa ngontrol karena mereka belanja sendiri, mereka punya kepentingan sendiri tanggalnya ya. Jadi kita sudah nggak bisa mengatur lagi gitu. Ya. Nah, ini dikarenakan banyak member yang sudah bisa belanja sendiri, ya, dan banyak member yang sudah bisa mendaftarkan sendiri, ya, bisa registrasi sendiri. Nah, kalau ini terjadi, teman-teman, ini yang sebetulnya kita harapkan. Kita harapkan dan kita menginginkan terjadi seperti ini. Kalau ini terjadi, member-member bisa belanja sendiri. Ya, dan poin itu otomatis muncul dengan sendirinya. Kita happy, ya, dan member juga happy. Jadi everybody happy, gitu, ya, karena tidak ada yang dirugikan di sini. Nah, sekarang apa bedanya Auto SM dengan manual SM? Nah, kalau manual SM, teman-teman ya, itu masih diatur dengan sendirinya itu poin-poin itu ya. Jadi ini kebalikan dengan Auto SM. Jadi manual SM itu artinya poin masih diatur sendiri. Ya. Nah, ini kalau di awal-awal sih oke ya teman-teman ya. Tetapi kalau sudah jalan sekian lama, setahun lebih, dan kita masih atur PV-nya pembelanjaan dari member-member kita, ini sangat merugikan. Ya, sangat merugikan diri sendiri dan juga sangat merugikan orang lain, member-member yang ada di bawah kita. Karena ini kecenderungannya lebih memikirkan kesuksesan diri sendiri
Ya. Hmm. Jadi si upline ini lebih memikirkan dirinya sendiri dibandingkan dengan memikirkan kesuksesan dari timnya. Ya. Karena kalau sudah 300 kiri, 300 kanan, udah close. Kemudian kalau ada pembelanjaan dari member-member, digeser tanggalnya, ya, digeser ke tanggal berikutnya, gitu. Artinya apa? Artinya upline ini tidak rela terjadi flashing, ya. Artinya tidak rela poin itu terbuang. Makanya ketika sudah minimal 300.000, ya udah pindah ke tanggal berikutnya dan seterusnya. Dan ini masih banyak terjadi, ya, banyak terjadi di tempat kita ini, gitu. Kalau kita sudah 300 kemudian kita berhenti mengalihkan ke tanggal berikut dengan tim kita ini, tim kita tidak akan mungkin bisa mencapai 300 juga, ya, karena sudah dialihkan, setiap kali dialihkan gitu kalau sudah mencukupi, ya. Ini akibat dari banyaknya member yang belum bisa belanja sendiri, ya. Jadi kalau banyak member yang belum bisa belanja sendiri, artinya kita sebagai upline itu belum berhasil, ya, belum bisa dikatakan kita itu leader yang bisa membantu, ya, membantu member-member kita untuk bisa belanja sendiri, ya. Jadi saya mengharapkan teman-teman semua untuk ayolah tim kita, member-member kita itu diajarin, ya, diajarin untuk bisa belanja sendiri. Karena keuntungannya kalau mereka bisa belanja sendiri, pertama, ya, mereka itu akan lebih sering melihat produk-produk yang ada di webnya Atomy. Itu pasti deh. Ya. Kemudian yang kedua, mereka akan lebih sering belanja. Karena mereka akan sering melihat produk-produk, ya, dan kemudian mereka bisa apa ya? Karena mereka sering melihat, akhirnya tahu kebutuhan. Oh, ternyata di Atomy ini ada body lotion, aku pikir nggak ada. Oh, di Atomy ini ternyata ada apa itu? Conditioner, ya. Oh, di Atomy ternyata ada koyo. Oh, di Atomy ternyata ada ini, ada itu. Ya, dengan mereka melihat produk-produk itu sendiri, maka otomatis mereka akan terdorong gitu, ya, untuk belanja. Ya, dengan mereka belanja sendiri, otomatis poin akan naik, dinikmati semua. Ya, jadi itu sudah tidak bisa diatur lagi, udah nggak bisa dikontrol lagi. Ya, jadi teman-teman semua, ayo ya, sekali lagi saya minta supaya kita semua akan diri untuk mengajarin, ya, membantu teman-temannya untuk bisa belanja sendiri, ya. Nah, kemudian kalau masih secara manual, SM-nya itu seringkali terjadi praktek betting, ya. Jadi ada betting, artinya itu belanja borong, ya. Jadi borong produk-produk Atomy dalam waktu tertentu, gitu, ya. Jadi ini juga seringkali sangat merugikan, ya. Kenapa? Karena pada hari itu mungkin dia sudah pairing atau dia sudah mencapai SM, gitu ya. Tetapi belum tentu di hari berikutnya atau di minggu berikutnya atau di periode berikutnya, ya, dia akan mendapatkan pairing atau SM, ya. Belum tentu, karena uangnya sudah banyak dikeluarkan untuk borong barang tersebut, ya. Akibatnya dianya juga tidak mendapat penghasilan yang stabil, yang rutin. Member-member di bawahnya juga sama, ya. Akhirnya orang cenderungnya jualan karena barangnya numpuk, ya. Nah, itu sangat tidak dianjurkan, ya teman-teman, ya. Jadi kita harus melakukan ini secara
alamiah, secara natural. Ya. Usahakan yang paling penting member bisa belanja sendiri. Dah, itu aja ya teman-teman ya. Karena dengan member bisa belanja sendiri, teman-teman akan happy. Everyone happy. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu perbedaan antara auto SM dan manual SM. Ya, teman-teman coba usahakan untuk berada di step auto SM. Ya, jangan manual SM karena manual SM ini akan sangat merugikan banyak orang. Oke, teman-teman. Ya, kemudian mengapa auto sales master ini sangat penting? Ya. Auto sales master ini kenapa sangat penting? Ya, ini alasannya teman-teman. Ya. Yang pertama, ini merupakan fondasi yang akan menopang kesuksesan kita di Atomi. Ya. Jadi, auto sales master ini merupakan fondasi atau tiang yang kuat, ya, yang akan menopang kesuksesan kita. Kalau fondasi kita itu dibangun di tanah yang berpasir atau tanah yang berlumpur, tentunya nggak kokoh, nggak kuat ya. Jadi ketika ada angin, ketika ada hujan dan sebagainya, fondasinya pasti akan roboh, nggak kuat. Gitu. Jadi kita harus mempunyai fondasi yang kuat, ya, yang bisa menopang grup kita ini supaya bisa tetap berkembang. Ya, nah, itu alasan pertama, teman-teman ya. Yang kedua, auto SM ini itu merupakan tangga pertama level-level berikutnya hingga sampai peringkat yang paling tinggi, yaitu Imperial Master. Ya, untuk kita bisa mencapai Imperial Master tidak mungkin tidak melalui auto SM. Jadi auto SM, makanya auto SM ini sangat penting karena ini merupakan tangga kita untuk bisa mencapai ke peringkat-peringkat yang lebih tinggi sampai ke peringkat yang tertinggi, yaitu Imperial Master. Ya, tentunya ini merupakan impian kita semua kan, untuk bisa mencapai peringkat yang paling tinggi. Karena saya percaya ya, kalau kita ini tekun Atomi tetap sharing ya cerita kepada saudara kita, keluarga besar kita, teman-teman ya. Saya yakin teman-teman ya, kita pasti akan mencapai Imperial Master. Cuman yang menjadi masalah adalah waktu. Ya, waktunya kapan? Nah, ini yang kita nggak bisa tentukan secara pasti ya. Ya, tergantung sebetulnya tergantung dari kerajinan kita, tergantung dari usaha kita, ya, dan juga dengan tim kita. Nah, kalau semuanya kompak, pasti dalam waktu kira-kira 10 tahun ya, kalau berdasarkan yang sudah terjadi di Korea, itu rata-rata 9 sampai 10 tahun. Itu mereka sudah bisa mencapai peringkat Imperial Master. Ya. Nah, kalau di Indonesia saya tidak tahu persis ya. Bisa mungkin segitu ya, 10 tahunan atau mungkin bisa lebih dari 10 tahun, saya nggak tahu. Jadi tergantung dari effort ya, usaha kita dan juga dengan tim kita. Ya, tapi yang saya berani pastikan kalau kita tetap melangkah, kita tetap berjalan, kita tetap bergerak, itu pasti bisa tercapai. Ya, mungkin 15 tahun, mungkin 20 tahun. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Ya, dibandingkan dengan gaji UMR tadi ya 5 juta, dibutuhkan 21 tahun lebih baru dapat 18 juta. Gitu. Ya. Ini 20 tahun kita bisa menjadi Imperial Master. Ini kan luar biasa, penghasilannya jauh lebih gede ya. Ya sekitar 1,5 miliar itu per bulan. Ya, jadi ini luar biasa. Nah, kemudian yang berikutnya teman-teman ya. Kita akan mendapat income yang stabil antara 25 sampai 40 juta per bulan. Ya. Jadi
25 sampai 40. Kenapa dibuat range seperti itu? Karena memang berada di kisaran itu, ya. Jadi tergantung dari pairing. Ya, kalau kita pairingnya 300.000 PV, ya otomatis kita akan dapatnya kurang lebih 25 jutaan, ya. Tetapi kalau pairingnya ada yang bisa di 700.000 PV, bisa lebih dari 25 juta, ya, bisa lebih dari 30 juta. Nah, nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman perhitungannya, ya. Perhitungannya seperti apa, nanti saya akan tunjukkan. Nah, kemudian Auto SM menunjukkan toko kita itu tidak pernah sepi pengunjung, ya. Jadi selalu ada pengunjung atau customer, ya, atau consumer yang datang dan belanja setiap hari, ya. Itu sudah pasti. Jadi nanti teman-teman bisa cek, ya, poin grup, ya, kiri kanan setiap hari, coba dicek, ya. Kalau teman-teman sudah ada di posisi Auto SM ini, saya berani pastikan setiap hari itu selalu ada pengunjung di toko Anda, selalu ada yang belanja, ya. Itu sudah pasti, ya. Jadi kalau toko kita ini sepi pengunjung, nah itu tanda tanya besar. Kita harus waspada, kita harus evaluasi. Kenapa toko kita yang sekeren ini, global, dunia 37 negara, kok sepi? Produknya absolut, ya. Bagus-bagus, banyak ragamnya, harganya sangat terjangkau. Kenapa setiap hari sepi? Kenapa nggak ada yang datang? Kenapa tidak ada yang belanja? Masih nol kiri, nol kanan. Nah, ini teman-teman harus waspada, ya. Harus coba dievaluasi kenapa, apa yang menjadi penyebabnya. Temukan itu teman-teman, ya. Cari tahu, ya. Karena nggak mungkin toko yang sekeren seperti ini kok tidak ada pembeli sama sekali, tidak ada pengunjung. Ya. Jadi ada, ya. Jadi kita harus coba evaluasi. Nah, kemudian bagaimana perhitungan bonusnya? Nah, ini teman-teman yang ingin saya tunjukkan ke teman-teman semua. Perhitungan bonusnya itu seperti apa? Nah, teman-teman nanti bisa screenshot atau teman-teman bisa catat, ya. Nih, jadi kalau ASM, Auto Sales Master, maka kita ini sebetulnya mendapat dua sumber income, ya. Jadi dua sumber income itu didapat dari mana? Yang pertama yaitu bonus general atau bonus harian, ya. Dan yang kedua bonus mastership, ya. Bonus mastership ketika kita mencapai peringkat, kita mencapai SM. Nah, itu kita akan dapat ekstra uang, ya. Nah, bonus general dan bonus mastership ini ketika kita hitung, kita gabungkan, maka jumlahnya akan seperti yang ada di sebelah kanan itu. Coba kita lihat, ya teman-teman, ya, bonus general, ya. Bonus general ini kalau kita pairingnya itu di 300.000 poin, ya, kiri dan kanan. Suaranya hilang. Ya, halo. Udah dengar teman-teman? Sudah. Udah, ya, sorry tadi nge-freeze. Oke, jadi teman-teman, kalau kita pairing 300.000 PV di kiri dan kanan setiap hari, maka dalam 1 bulan kita bisa mendapatkan bonus kurang lebih, ya, itu 21.840.000. Ya. Perhitungannya dari mana? Setiap pairing itu kita mendapat 840.000 rupiah, ya, kurang lebih segitu, dikali 26 hari kerja. Ya, 1 bulan ada 26 hari kerja. Jadi periode pertama 13 hari dan periode kedua juga 13 hari, ya, rata-rata. Jadi kita bisa mendapatkan kurang lebih
21.840.000 ya. Nah, ketika kita mencapai periode pertama mastership sales master ya, di periode pertama itu kita akan mendapat tambahan bonus sebesar kurang lebih ya 6,2 juta per periode. Nah, kalau satu periode kita SM dapat 6,2 juta, periode kedua juga kita mencapai SM lagi, kita akan mendapat bonus 6,2 juta lagi. Jadi kalau di total selama 1 bulan, maka bonus dari mastership ini kita akan mendapat 12.400.000 ya. Jadi kalau ditambahkan antara 21.840 plus 12.400.000, maka totalnya kita bisa mendapat kurang lebih 34 jutaan per bulan. Ya. Jadi ini kurang lebih teman-teman ya perhitungan bonus kalau kita mencapai auto SM, auto sales master. Kita mendapatkan dari bonus general dan kita juga mendapatkan dari bonus mastership ya. Kalau dijumlah dalam 1 bulan maka kita akan mendapat kurang lebih 34 jutaan ya. Jadi ini plus minus. Makanya tadi range-nya antara 25 sampai 40 juta. Ya, tergantung dari pairing. Kalau pairing kita banyak di 300.000 poin ya. Ya, tentunya jumlahnya kurang lebih sekian. Tetapi kalau ada beberapa kali pairing di 700. Nah, tentunya bonusnya ini akan lebih besar. Ya, karena bonus generalnya ini akan lebih besar. Kalau ada pairing di 700 dalam satu bulan itu mungkin 5 kali atau 6 kali ya, itu otomatis bonus generalnya akan lebih besar. Ya, itu teman-teman ya, perhitungan bonus ASM setiap bulannya seperti ini. Ya, saya rasa teman-teman yang sudah mencapai ASM ya di grup kita ini sudah ada beberapa sebetulnya ya. Dan kalau kita lihat bonusnya itu kurang lebih ya antara 25 sampai 40 jutaan lah, kurang lebih range-nya segitu. Ya. Jadi tergantung dari bonus pairing-nya ya. Nah, teman-teman, ini yang bisa kita dapatkan ya selama 1 bulan kalau kita mencapai ASM. Nah, kemudian bagaimana caranya? Ini yang penting teman-teman ya. Bagaimana caranya? How kita mencapainya? Ya. Yang pertama teman-teman kita harus sadar segala sesuatu itu tidak ada yang instan. Ya. Untuk mencapai sesuatu itu perlu waktu dan perlu usaha. Ya. Jadi ada proses. Ini yang seringkali dilupakan. Ya. Banyak orang yang tidak sabar untuk melewati proses ini gitu ya. Untuk kita menjalankan atomi ini untuk bisa mendapatkan bonus itu tidak semudah membalik telapak tangan ya. Jadi ini memang perlu waktu teman-teman ya. Untuk bisa pairing pertama aja mungkin perlu sekian bulan gitu ya. Jadi dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketekunan, dan diperlukan konsistensi. Ya. Kalau kita tetap setia melakukan, ya, kita bekerja sama dengan tim, pastilah teman-teman bisa mendapatkan itu ya. Pairing mungkin 1 bulan sekali, nanti lama-lama 1 bulan bisa 2 kali, 1 bulan bisa 4 kali, 1 bulan bisa 8 kali dan seterusnya. Gitu ya. Itu pasti bisa terjadi. Jadi jangan mengharapkan instan, cepat ya, tetapi perlu proses. Nah, kemudian prosesnya seperti apa sih? Nah, prosesnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ada perjalanannya ini. Yang pertama kita ini dimulai dari
registrasi ya, pendaftaran sebagai member. Ya, kalau teman-teman punya member baru, ya, ini jangan biarkan member ini pasif, jangan biarkan dia diam saja. Ya, tetapi kita wajib untuk mengedukasi, kita wajib untuk memfollow up. Ya. Jadikan member ini consumer. Ya. Apa artinya consumer? Consumer artinya dia sudah pakai produk Atomy itu minimal 1 sampai 3 produk. Ya, whatever itulah, apapun misalnya pasta giginya, sikat giginya, atau sabun mandinya ya, apapun itu atau kopi ya, atau vitamin C, apapun itu, minimal itu ada 3 produk yang dia sudah coba. Ya. Karena ketika consumer ini dia sudah senang, happy dengan produk yang dia pakai, ya, otomatis dia pasti akan nanya teman-teman ya, produk yang lain apa? Atomy punya produk yang lain tuh apa lagi gitu. Itu pasti akan cari teman-teman. Ya. Nah, dari consumer kita alihkan menjadi auto consumer. Ya. Auto consumer ini artinya member tersebut sudah menggunakan produk Atomy minimal 10 produk. Ya. Dari 1, dari 2, dari 3, ini nggak berasa teman-teman. Nanti akan naik sampai 10 lebih produk yang akan dipakai. Ya. Nah, ketika dia sudah menjadi auto consumer, nah ini artinya sudah saatnya kita mengedukasi, mengajari ya supaya dia bisa belanja sendiri, teman-teman ya. Jangan biarkan orang yang sudah pakai minimal 10 macam produk ini kita biarkan, kita anggap sebagai konsumer biasa. Tetapi kita harus ajari dia supaya bisa belanja sendiri. Ya. Coba teman-teman perhatikan. Kalau nanti auto consumer ini bisa belanja sendiri, dia pasti akan lebih banyak pakai produk Atomy. Itu sudah pasti itu. Nah, kemudian tahap berikutnya jadikan auto consumer ini sebagai business partner. Ya. Nah, business partner ini artinya dia sudah mulai belajar mengenai strategi, mengenai sistem bisnisnya Atomy. Ya, dia sudah mulai belajar mengenai produk-produknya Atomy. Sehingga dia bisa sharing, sehingga dia bisa cerita ke banyak orang. Ya. Dan dia sudah mulai memikirkan PV, ya. Nah, dia akan menanyakan PV, dan dia akan ngecek sendiri PV-nya setiap hari, kiri berapa, kanan berapa. Nah, ini bisnis partner. Ya, kita butuh punya bisnis partner. Gitu. Ya, kalau kita sudah punya bisnis partner, jalan kita akan lebih cepat ya, dan akan lebih cepat berkembang. Nah, ini proses teman-teman ya. Jadi dari member kemudian kita alihkan menjadi consumer, ya. Dari consumer kita bawa ini menjadi auto consumer, dari auto consumer kemudian jadikan dia bisnis partner, teman bisnis kita, ya, yang bisa bekerja sama, yang bisa jalan bersama. Nah, kalau proses ini dilakukan ya, dengan benar teman-teman, saya berani garansi jalan kita itu akan lebih cepat ya, dan pertumbuhan jaringan kita itu juga akan lebih cepat. Itu sudah pasti. Nah, kemudian apa selanjutnya? Ya. Jadi yang penting teman-teman, seperti tadi saya bilang, jadikan konsumer menjadi auto consumer. Ya. Yang sudah bisa belanja sendiri dan minimal sudah pakai 10 produk. Jadikan dia auto consumer, bukan investor. Ya. Apa bedanya auto consumer dan investor? Kalau investor itu orang yang punya modal, punya uang, ya, dia sukanya belanja atau borong produk. Ya. Jadi ini nggak sehat teman-teman. Di Atomy itu kita tidak diajarkan untuk menjadi investor, ya. Tetapi kita membangun auto consumer sebanyak-banyaknya. Ya. Kita tidak bisa mengharapkan
kesuksesan kita di Atomi ini dari investor, nggak bisa. Ya. Karena orang yang punya uang, dia yang hanya borong, itu akan merugikan diri dia sendiri dan juga akan merugikan kita dan juga tim kita. Ya. Jadi kita harus fokusnya membangun auto consumer karena auto consumer ini yang paling penting. Itu adalah apa itu ya? Itu adalah tiang kita, itu adalah fondasi kita, ya, itu adalah jangkar kita, ya, auto consumer. Ya, makanya semakin banyak auto consumer, maka bahtera Anda, perahu Anda akan semakin kuat. Nah, tadi sudah saya jelaskan auto consumer itu dapat order produk secara online ya. Jadi dia sudah mandiri, kemudian dapat registrasi member sendiri dan dapat mengecek poin grup kiri, grup kanan setiap harinya ada berapa. Ya, dia sudah bisa ngecek sendiri. Nah, kemudian bangun auto consumer sebanyak-banyaknya di kiri dan kanan dan jangan lupa teman-teman ya, kalau ada member-member baru itu dikasih tahu ya, dikasih tahu supaya minimal mereka ada belanja 10.000 PV ya. Jangan biarkan poinnya 0 atau di bawah 10.000 ya. Kalau dia masih sendirian, is okay, nggak apa-apa ya. Tetapi kalau sudah ada member di bawahnya, kalau dia nggak punya poin minimal 10.000, member-member di bawahnya belanja, poinnya itu tidak tersimpan. Dia tidak bisa menyimpan poin dari pembelanjaan member-member di bawahnya. Ya. Tapi kalau dia mempunyai 10.000 poin minimal, itu member-member di bawahnya belanja berapapun, poinnya akan tersimpan. Ya. Jadi teman-teman ingatkan ke member-member barunya supaya minimal ada 10.000 poin ya di ID pribadinya. Oke, kemudian selanjutnya pilih minimal 2 member di kiri dan kanan. Ya. 2 member di kiri dan kanan yang akan menjadi partner bisnis Anda. Ya, minimal 2 ya. Tapi kalau bisa lebih dari 2 itu lebih bagus. Ya, karena kalau 1 miss itu kita masih punya cadangan, masih punya spare. Ya. Kalau saya sama Bu Ria itu menargetkan minimal ada 5 partner di kiri, 5 partner di kanan. Itu akan stabil ya, teman-teman, akan kuat banget. Ya. Nah, kemudian bangun hubungan yang harmonis dengan tim, ya, kerjasama dan komunikasi yang baik. Ya. Jadi ini penting banget kerjasama. Ya, di sini ada kutipan. Jadi kalau kita bisa jalan bersama, kita ada kebersamaan ya teman-teman ya. Itu merupakan progres untuk menuju kepada kesuksesan kita. Karena ketika kita ada kebersamaan, kita ada kesatuan hati, kesatuan visi dengan tim kita, maka akan terjadi kerjasama yang baik. Ya, ada teamwork yang baik. Ya, ada komunikasi yang baik. Ya, dan itu yang akan membawa kita ke kesuksesan. Ya. Kalau tidak ada kerjasama yang baik, tidak ada komunikasi yang baik, jalannya akan lama, teman-teman. Ya, akan banyak hambatan. Ya. Jadi dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan komunikasi yang baik ya, antara upline dengan downline, ya, atau downline dengan upline. Ada sinergi, ya, satu dengan yang lain. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya buat menu broadcast. Ya. Jadi teman-teman bisa share di media sosial. Ya. Media sosial sekarang ini sarana yang sangat luar biasa jangkauannya, karena sekali share ya, itu bisa dibaca oleh banyak orang, bahkan sampai dunia, ya, sampai ke level dunia. Jadi buat broadcast ya bisa di YouTube, bisa di Facebook, bisa di Instagram ya, dan bisa di
yang lainnya. Ya, teman-teman bisa sharing mengenai produk, testimoni, ya, manfaat yang sudah didapatkan. Kita bisa memberi motivasi, kita bisa menginformasikan bisnis dan sebagainya. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan ya dengan sosial media yang ada sekarang ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencapainya? Nah, ini teman-teman berdasarkan pengalaman, ya, itu minimal saya temukan ada 4 cara, teman-teman ya. Kita ini sudah tahu banyak hal, tetapi kalau kita nggak tahu caranya, itu kita akan mengalami kesulitan. Nah, caranya seperti apa? Ini ada 4 yang saya temukan, ada 4, tapi bisa jadi lebih dari 4. Ya, jadi nanti teman-teman bisa explore sendiri, bisa belajar sendiri. Ya, mungkin ada cara-cara lain yang teman-teman bisa lakukan. Nah, yang pertama seperti apa? Nah, contoh yang pertama seperti ini teman-teman ya. Saya sudah buatkan tabelnya. Jadi ini per periode. Perhitungannya per periode ya. Tanggal 1 sampai tanggal 15. Nah, kita asumsikan teman-teman, setiap hari ya, itu muncul poin di sebelah kiri dan poin di sebelah kanan 13.000 poin. Ya. Setiap hari muncul poin 13.000 kiri, 13.000 kanan, dan ada 15 member di kiri dan kanan yang belanja. Ya. Jadi 15 member ini belanja masing-masing 13.000 poin di kiri dan 13.000 poin di kanan. Ya, jadi di kiri ada 15 member yang belanja 13.000 per hari, dan di kanan juga ada 15 member yang belanja 13.000 per hari. Nah, kalau kita kalikan teman-teman ya, 13.000 poin dikali 15 member, ya, itu sudah ada poin 195.000 PV. Ya, jumlahnya hari itu atau hari pertama ini sudah ada 195.000 poin. Ya, tentunya kalau 13.000 poin berat nggak teman-teman? Saya rasa nggak berat ya. Gitu. Ya, jadi ini dilakukan setiap hari teman-teman ya. Hari kedua juga sama. Sebelah kiri ada 15 member yang belanja masing-masing 13.000 poin. Kanan juga sama. Ya, maka di hari kedua terkumpul 195.000 poin. Dan seterusnya teman-teman ya, sampai hari ke-6. Ya, karena hari ke-7 itu hari libur. Hari Minggu tidak ada transaksi, jadi libur. Nah, kemudian dilanjutkan di hari berikutnya, tanggal 8 sampai tanggal 13. Ya. Dan tanggal 14-nya juga libur, karena ini hari Minggu. Ya. Dan tanggal 15 ada sekali lagi transaksi. Gitu. Jadi kalau di total teman-teman ini ada 13 hari kerja. Ya. Dan jumlah poin yang didapatkan kalau kita kalikan 195.000 dikali 13, totalnya ada 2.535.000. Nah, untuk kita bisa mencapai sales master yang dibutuhkan poin grup kiri, poin grup kanan minimal 2,5 juta. Ya, ini sudah lebih dari 2,5 juta. Ya, 2.535.000. Otomatis teman-teman, dalam periode ini kita sudah capai SM, Sales Master. Ya tentunya ini asumsi teman-teman ya, ini gambaran kasar saja untuk memudahkan ya, diambil pembelanjaan per hari itu 13.000 poin ya, kiri kanan. Dilakukan oleh kiri 15 member dan kanan 15 member. Ya, selama 13 hari. Itu. Ya, ini variasinya banyak sekali. Mungkin dalam sehari ada yang belanja 15.000 PV, mungkin ada yang 25.000 PV, ya, mungkin ada yang beli hemohim langsung 54.600 PV gitu ya. Jadi ini
variasinya banyak sekali, tapi saya ambil angka-angka ini untuk memudahkan saja. Ya, teman-teman nanti bisa atur-atur sendiri angkanya, bisa dirubah-rubah sendiri. Ya, jadi ini contoh pertama teman-teman ya. Kalau kita mau mencapai SM, ya, ini perhitungannya seperti ini. Ini contoh pertama. Kalau ini bisa dilakukan, teman-teman sudah pasti periode ini akan mencapai SM. Nah, kemudian contoh kedua seperti ini teman-teman ya. Jadi Anda itu mempunyai 4 downline atau 4 member ya di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ini tidak harus urut seperti ini teman-teman ya. Jadi urutannya bisa seperti ini atau bisa ada di kanan sini atau bisa ada di bawahnya lagi ya. Mungkin di sini dilompatin tapi dia langsung ada di bawahnya lagi, tapi yang penting di grup kiri dan di grup kanan itu masing-masing ada 4 member. Ya, yang dalam 1 minggu itu masing-masing pairing sekali. Misalnya ini ya, ini dalam 1 minggu itu dia pairing sekali. Ya. Karena di sini udah ada pembelanjaan 300, nah dia di kanannya juga ada pembelanjaan 300, jadi ini pairing. Di sini juga sama, dalam 1 minggu dia juga pairing. Ya. Di sini juga sama, di sini juga sama, demikian juga yang sebelah kanan. Gitu ya teman-teman. Jadi dalam 1 minggu itu yang pairing ada 5. Ya, terjadi pairing 5 kali. Ya. Jadi kalau 5 kali artinya 300.000 poin dikali 5. Ya, itu sudah terkumpul 1.500.000 poin. Itu minggu pertama ya teman-teman ya. Dan minggu kedua juga sama. Ya. Terjadi lagi seperti itu. Maka dalam 2 minggu kita mendapatkan 1,5 juta poin dikali 2. Jumlahnya di grup kiri ini ada 3 juta poin dan di grup kanan ini juga terkumpul 3 juta poin dalam 2 minggu, 1 periode. Ya. Nah, ini juga bisa kita lakukan teman-teman ya. Ya, pola seperti ini bisa kita praktekkan. Ya. Ada member 4 di sebelah kiri dan di sebelah kanan juga ada 4. Ya. Lebih juga boleh, lebih bagus. Ya. Tetapi minimal ada 4 yang setiap minggu itu pairing. Ya. Setiap minggu itu pairing sekali masing-masing. Ya, maka dalam 2 minggu kita akan mendapatkan 3 juta PV di kiri, 3 juta PV di kanan. Dan teman-teman sudah qualified untuk capai SM. Nah, ini contoh kedua ya, teman-teman. Nah, sekarang contoh ketiga. Contoh 3 seperti ini. Usahakan kalau saya seringkali menyebutnya member itu jangan member sendiri ya. Kalau bisa member itu member keluarga. Ya. Jadi ada suami istri, ada anak. Gitu. Nah, kebutuhan keluarga itu taruhlah kira-kira sekitar berapa? Kalau belanja kebutuhan keluarga, kira-kira berapa yang dikeluarkan? Ya, sekitar mungkin ada yang 1,5 juta, mungkin ada yang 2 juta, atau mungkin malah lebih dari itu ya. Kita ambil rata-ratanya 1,5 juta. Nah, kalau 1,5 juta itu dikonversikan ke PV, itu kurang lebih sekitar 50.000 PV. Ya. Kita butuh 4 keluarga. Ya. Di hari pertama, itu ada 4 keluarga yang belanja masing-masing 50.000 PV, di sebelah kanan juga sama. Masing-masing belanja 50.000 PV, maka di hari pertama sudah terkumpul 200.000 PV. Di hari kedua juga sama. Ya. Dan seterusnya, polanya sama seperti yang pertama tadi. Ya. Cuman di hari ke-15, yang belanja tidak 4 keluarga, tetapi hanya 2 keluarga. Ya, kiri dan kanan. Ya, maka terkumpul 100.000 PV. Ya. Nah, kalau ini dijumlahkan teman-teman, 200.000 kali berapa ini? 12
ya ditambah 100.000, maka jumlahnya persis 2,5 juta. Nah, ya, teman-teman ya. Jadi ini ilustrasi yang ketiga, contoh yang ketiga seperti ini. Tiap keluarga ada belanja 50.000 PV setiap hari, ya. Ada 4 keluarga di hari pertama, 4 keluarga di hari kedua, dan seterusnya. Ya. Jadi dalam 15 hari sudah terkumpul 2,5 juta PV. Ya, gitu teman-teman ya. Ini yang ketiga, contoh ketiga. Nanti teman-teman akan tentukan sendirilah ya, mana kira-kira yang bisa dilakukan. Karena setiap orang berbeda, ya punya perhitungan sendiri-sendiri. Jadi ambil saja yang paling memudahkan buat teman-teman. Ya, yang keempat, ya contoh yang keempat, tiap minggu mendaftarkan 1 member. Ini mungkin yang paling mudah ya, tapi waktunya rada lama ini. Jadi setiap minggu mendaftarkan 1 member. Ini tiap minggu teman-teman ya, bukan tiap hari. Kita ambil saja waktu yang agak longgar ya, jadi setiap minggu 1 member. Nah kita perhatikan, dalam 1 tahun, karena 1 tahun itu ada 52 minggu teman-teman ya. Jadi kalau setiap minggu kita daftarin 1 member, maka dalam 1 tahun itu sudah terkumpul 52 member. Betul ya? 52 member di kiri, 52 member di kanan. Nah, kemudian 52 member ini sudah terkumpul dalam 1 tahun ya. 52 member ini dia masing-masing belanja 3.700 PV. Ya, setiap hari belanja masing-masing 3.700 PV. Ini kan ringan ya teman-teman ya. Ini bisa apa ini, belanja kopi ya. Kopi yang 200.000 saset itu lebih dari 3.700 ya, atau belanja yang lain. Ya, dikali 13 hari. Ya, dikali 13 hari kerja, 2 minggu. Maka sudah bisa mengumpulkan poin ya selama 1 periode itu 2.501.200 PV. Ya, sudah lebih dari 2,5 juta. Itu. Ya. Jadi kalau kita bisa konsisten dalam 1 minggu bisa merekrut 1 member, mendaftarkan 1 member. Ya. Tentunya teman-teman bukan kita sendiri. Ya. Kalau semua dikerjakan kita sendiri ya capek lah kita. Dan kita punya teman kan terbatas juga ya. Tapi ini ada kerjasama dengan tim kita. Sehingga mungkin kalau kita bisa kerjasama dengan baik dengan tim kita, tidak perlu waktu 1 tahun untuk bisa mendapatkan 52 member teman-teman ya. Mungkin dalam setengah tahun pun sudah bisa. Atau mungkin 3 bulan pun juga sudah bisa. Kalau ada sinergi, ada kerjasama yang baik, semangat yang positif, ada visi yang sama, ya, motivasi yang luar biasa kuatnya, nah itu bisa, sangat bisa teman-teman ya. Jadi ini kalau kita ada sinergi kerjasama yang bagus, ini bisa lebih cepat, tidak harus dibutuhkan dalam waktu 1 tahun, ya. Tetapi hasilnya itu bisa sama. Kalau ini dilakukan secara konsisten, maka dalam 1 periode 13 hari itu kita juga bisa capai SM. Ya, jadi teman-teman ini ada contoh 4 yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Tentunya ada juga yang model lain teman-teman ya, yang modelnya itu betting. Kalau model betting itu sekali tembak selesai, habis itu nggak tahu kapan bisa capai SM lagi. Ya, kan banyak yang seperti itu ya. Borong itu mengeluarkan uang 70 juta. Ya, kemudian dia capek sales master, habis itu udah tidur lama. Dia jualan aja itu barang-barangnya ya. Jadi itu nggak sehat teman-teman. Itu nggak benar ya. Nah, ini contoh-contoh tadi, 4 contoh yang saya sampaikan ini bisa teman-teman coba pelajari kira-kira mana yang bisa diterapkan.
Ya. Oke. Nah, sekarang sebagai penutup teman-teman, ya, sebagai penutup, AutoSM itu merupakan pilar ya, pilar atau fondasi kesuksesan di Atomi. Jadi kita harus bangun dengan benar, ya, dengan kualitas pribadi yang bagus agar bangunan Anda kokoh. Ya. Bangun dengan benar, ini penting ya. Jangan bangun dengan cara yang salah, tapi dengan cara yang benar, dengan kualitas pribadi yang bagus. Jadi temukan orang-orang yang punya karakter yang bagus, yang punya visi yang sama dengan kita, yang punya antusiasme, yang punya keyakinan bahwa dia akan bisa sukses di Atomi. Ya, kalau kita bisa menemukan orang-orang, pribadi-pribadi yang seperti itu, maka teman-teman pasti fondasinya, pilarnya akan kokoh. Ya, Anda akan mencapai kesuksesan di Atomi. Nah, Atomi is a journey. Ya, benar sekali bahwa Atomi itu perjalanan, proses. Ya, kita harus menikmati prosesnya. Ya, jangan ada masalah sedikit kita padam. Ya, ada gesekan sedikit kita mundur. Ya, jangan teman-teman ya. Kita harus bisa menikmati prosesnya. Kita harus bisa menikmati gesekan-gesekan itu. Cari jalan keluar. Ya, jangan kabur, tapi kita harus cari jalan keluar dan kita fokus kepada tujuan, jangan fokus pada masalah-masalah. Ikuti sistem yang sudah diajarkan. Ya. Atomi sudah punya sistem yang luar biasa, kita hanya tinggal mengikuti saja, teman-teman. Ya. Jangan membuat cara yang aneh-aneh. Jangan membuat cara sendiri ya. Kalau kita membuat cara-cara sendiri, seringkali malah mempersulit kita. Ya, jadi caranya malah nggak benar. Tapi ikuti aja apa yang sudah diajarkan Atomi, maka kita pasti akan berhasil. Ya, gunakan masalah sebagai batu loncatan. Ya, dan hambatan atau kesulitan itu merupakan pintu terobosan menuju kesuksesan. Ya, justru kalau ada kesulitan, ada hambatan, tantangan, masalah, itu justru bagus. Ya, itu akan mendewasakan karakter kita, akan mendewasakan mental kita, ya, supaya kita semakin teguh, semakin tegar, kuat, ya, tidak mudah diombang-ambingkan, ya, tidak mudah menyerah. Ya, itu bagus sekali supaya kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik. Jangan menyerah, tetap fokus, maka Anda pasti akan berhasil. Ya, saya tutup dengan satu kutipan dari Zig Ziglar. Zig Ziglar mengatakan, kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Nah, kiranya ini akan memotivasi kita ya untuk kita tetap melakukan hal-hal yang menjadikan kita luar biasa. Ya. Impian kita sudah di depan mata kita, bagaimana kita bisa mengejar impian itu, kita bisa mencapai impian itu tergantung dari kita. Ya, kalau kita yakin, kita percaya bahwa itu bisa dicapai, kita bisa kerjasama dengan tim dengan baik, mempunyai visi yang sama untuk sama-sama maju, untuk sama-sama sukses di Atomi, pasti teman-teman semua akan bisa meraihnya. Itu sudah pasti. Thank you. Itu yang bisa sampaikan teman-teman semua. Saya percaya dan saya pastikan teman-teman mendapat manfaat dari apa yang sudah saya sharingkan dan kita bisa sukses bersama di Atomi. Atomi Indonesia, ayo bisa. Bisa. Terima kasih, saya kembalikan ke Buria. Wah, ya. Luar biasa ya sharing malam hari ini. Sangat padat dan mungkin teman-teman yang baru mengikutinya mungkin agak-agak bingung ya, ini dari mana mulainya gitu, seperti kuliah
10 SKS dalam waktu 1 jam malam hari ini. Tapi teman-teman jangan menjadi beban ya. Apa yang Pak Buas sharingkan tadi apalagi ketika bicara soal angka. Jangan itu menjadi beban dan jangan membuat takut melangkah. Tapi kiranya itu membuat teman-teman semakin yakin untuk berani bermimpi. Karena di Atomi itu tempatnya impian-impian yang kandas bisa diwujudkan kembali. Ya, saya dan Pak Buas sudah mengalaminya. Kami sudah merasakan apa itu auto SM. Sampai saat ini pasti auto SM ya, dan auto SM-nya bukan auto SM buatan, tapi memang natural. Kenapa natural? Karena di bawah kami teman-teman sudah menangkap visi yang sama. Seperti yang Pak Buas katakan, cari partner sevisi. Dan ketika kita menemukan partner sevisi, partner kita sukses, kita pun bisa mendampingi teman-teman yang lain untuk sukses sama-sama. Ya, nah malam ini kita akan lanjutkan dengan beberapa tanya jawab, tapi sebelumnya kita akan foto dulu. Nah, untuk foto ini mungkin ada di sini volunteer yang bisa membantu memoto. Saya nggak ngerti caranya foto gimana ini dari laptop saya. Teman-teman ada yang bisa bantu? Oke, di sini mungkin ada yang bisa bantu untuk foto. Kalau enggak, Nindya bisa bantu, Nin? Atau siapa? Bentar. Bu Clara bisa bantu foto? Bisa. Oke, kalau saya yang foto hanya pakai handphone. Oke, mohon dimaafkan ya kalau foto gambarnya kurang jelas. Teman-teman yang tugas ABR tadi sudah pada foto ya? Pas di sesi mana tadi pada foto yang tugas ABR? Bu Lili boleh buka, boleh unmute Bu. Untuk yang tugas ABR, murid-muridnya sudah diingatkan untuk foto? Sudah diingatkan. Pak Limek. Ya, gimana? Sudah diingatkan, sudah foto. Sudah pada foto ya, Bu Wiwit, Pak Trisnadi? Sudah. Fotonya terserah mau Sudah, kapan sudah. saja. Oke, Ya, semuanya sudah foto ya. Oke. Ini saya mau fotonya pakai Tuh, handphone. Pak Rio juga ada. Bisa Oke, Ria Pak Rio dibantu. Oh, bisa bantu ya, Nin? Iya, lagi mau masuk Zoom Tiara. Iya, makasih. Oh, oke. Tiara mau bantu ya, bisa ya? Iya, Ci, bentar, tunggu sebentar ya. Udah. Iya, sudah katanya. Yuk. Oh, boleh dibuka kameranya yang mau ini? Biar bisa menjadi kenangan bersama malam hari ini. Boleh dibuka kameranya teman-teman yang masih belum buka. Mau sambil maskeran juga nggak apa-apa. Benar-benar menunjukkan wajah Atomian ya. Jam-jam segini jamnya pada maskeran. Ya, ini udah nambah ya. Yuk, silakan. Yuk, Tiara boleh diulang ya, Tiara. Oke, semuanya ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Sudah, I. Oke, terima kasih. Ya, thank you. Thank you Tiara. Dan terima kasih ya. Nah, malam hari ini kami akan Iya, beri sama-sama, kesempatan buat teman-teman yang ingin memberi sebelum bertanya mungkin bisa memberi testimoni dulu ya. Bagaimana perjalanannya secara singkat, padat, dan menggigit. Ya, bagaimana perjalanannya, apakah menjadi SM itu mudah, dan bagaimana hasilnya setelah menjadi SM. Apakah itu menyenangkan, seperti yang Pak Buas katakan tadi, bahwa ASM itu adalah pilar. Ya, mungkin Bu Lili Sumawi ini boleh kasih apa ya, pengalaman. Karena Bu Lili ini adalah dan Pak I ini juga sudah melakukan perjalanan bersama-sama kami sampai saat ini sudah mencapai ASM yang mungkin ke-33 kali ya.
Kalau enggak 32, 33 kali nih Bu Lili dan Pak I. Boleh di-sharingkan Bu Lili atau Pak I, silahkan. Pak I, silakan Pak I. Pak I yang Yuk Pak I, silakan kontrol ini. angka-angka. Anak-anak kepengen mendengar ini wejangan dari Pak I ini, dari Bapak Pak I ini ya, buat anak-anaknya. Ya, Ya, silakan, selamat Pak I. malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Isumawi dari Cirebon, Mercy Cirebon Center. Ya, memang seperti apa yang Bu Ria katakan bahwa perjalanan untuk mencapai ASM itu tidak begitu mudah ya. Banyak Sih keunggulannya Atomi ya, nggak perlu dikejar-kejar, mau coba-coba produk juga silahkan. Kita nggak boleh pelit-pelit kepada teman-teman ya, kalau kita ada produk itu ya, saya sih sharing aja ke mereka, nyoba-nyoba gitu, tapi itu hasilnya sangat luar biasa. Jadi yang menjadi suksesnya, kunci suksesnya kita itu bukan seberapa lama kita bergabung di Atomi, tapi seberapa niatnya kita untuk menjalannya dengan benar. Ada member yang sudah lama bergabung, tetap jalan di tempat pun banyak. Tapi ada beberapa member yang bergabungnya belum lama, tapi mereka sudah beberapa kali pairing karena dikerjakan dengan dengan telaten ya, itu pun bisa. Jadi kesuksesan kita itu ditentukan oleh niat kita untuk menjalankan bisnis ini dengan baik. Jadi kalau yang baru bergabung jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Kapan sih kita bisa mencapai sukses seperti yang sudah kita jalani, mungkin beberapa yang sudah mencapai ASM ya. Karena kita semua ini mencapai ASM pun tidak ada yang langsung jadi member Atomi, langsung lari ngebut jadi ASM, nggak ada. Semuanya butuh waktu dan butuh tahap, dan tahap-tahap itu harus kita lalui. Tidak ada yang bisa skip, kita lompat, itu nggak bisa. Yang seperti ini kita belajar. Kalau kita sekolah kan dari TK, SD, SMP ada tahapannya. Begitu juga di Atomi. Nggak ada yang bisa, nggak ada ya orang yang sekolah begitu TK langsung masuk ke SMA gitu, nggak ada. Demikian juga yang kita kerjakan di Atomi seperti itu. Jadi kuncinya tetap telaten untuk menjalankan Atomi. Kalau kita tekuni, siapapun bisa. Saya yang gaptek pun bisa. Perlu belajar ya, memang semuanya perlu belajar. Tapi kalau kita memang benar-benar menekuninya, Atomi ini ada duitnya. Jadi selama pandemi, pekerjaan saya rutin yang biasanya saya tekuni sehari-hari itu bisa benar-benar penghasilannya nol, bahkan minus. Jadi saya dulu kan buat es krim ya, homemade es krim. Homemade es krim itu tergantung dengan, karena bekerja sama dengan catering, begitu pandemi tidak boleh ada acara resepsi, tidak boleh acara orang kumpul-kumpul punya kerja, itu tidak ada yang pesan es sama sekali. Padahal bahan itu pun butuh listrik. Tenaga kerja tetap harus dibayar. Bekerja atau tidak bekerja maupun tidak bekerja, pegawai harus tetap dibayar. Nah, itu ternyata Atomi bisa membantu saya keluar mengatasi masalah yang saya hadapi dengan pandemi, dan ternyata justru di masa pandemi inilah saya mempunyai banyak waktu untuk mengerjakan Atomi, jadi hasilnya bisa tingkat pencapaiannya itu lebih cepat ya. Rodanya lebih berputarnya lebih kencang. Jadi teman-teman jangan ragu ya, tetap fokus aja, jalani, pasti semua bisa berhasil. Atomi Indonesia, ayo bisa. Ya, thank you Bu Wiwit. Ini saya mengintipkan kata-katanya Bu Wiwit tadi, dia tidak tahu berapa kali ASM. Jadi ini hasil pantauan saya, Ibu Wiwit ini mencapai ASM-nya selama 39 kali. Ya, jadi ini luar biasa banget. Teman-teman, ini adalah bukti ya, ini baru 2 dari sekian ASM yang ada di tim kita. Jadi tim ini termasuknya kita tidak yang model ngebut-ngebut, tapi kita mau benar dari awal. Ya, jadi teman-teman jangan fokus mengejar ASM-nya.
Jangan fokus mengejar pairingan bonusnya. Tapi yang kita lakukan adalah fokus mengedukasi diri sendiri dan fokus mengedukasi anak-anak. Jangan jadikan tim Anda itu sapi perah, tapi rawatlah mereka seperti anak Anda karena Anda menginginkan kesuksesan mereka. Ketika kita fokus untuk kesuksesan anak-anak kita, tim kita, Anda pun sukses dengan sendirinya ya. Saya melihat ini Bu Lili ini juga telaten banget ngerawatin member-member ya. Nawarin cerita dulu satu-satu ya, Mas perlu apa, produk apa, mengapa harus ini, mengapa itu, kadang harus ngecer produk ya dijalanin. Bukan karena mau jualan ngecer, tetapi mau membuat membernya itu mengalami dulu kedahsyatan produknya Atomi. Karena Atomi ini kekuatannya di produk teman-teman ya. Kalau nggak pakai produk Atomi, lupakan, jangan berpikir cari sukses di bisnisnya ya. Jadi di Atomi ini sukses ditentukan oleh kepercayaan kita akan produknya, keyakinan kita akan produknya, akan company-nya, ya, akan sistemnya, dan kita punya visi. Kalau Anda tidak punya visi, Anda tidak punya keinginan membahagiakan orang-orang yang Anda cintai juga, kita tidak akan mau berjuang ya, menghadapi kesulitan sedikit pasti nyerah. Tapi kalau Anda yakin Anda sudah berada di kendaraan yang tepat, Anda cinta produknya, dan Anda adalah orang yang suka berbagi kebaikan, berbagi kabar baik, ingin menghadirkan solusi untuk orang lain, pasti Anda sukses. Ya, tadi Pak Buas mungkin juga udah sharingkan ya, kunci sukses di Atomi ini kita sebenarnya hanya 4 kata ya. O, use the product. S, share, ya, sharingkan manfaat yang sudah kita rasakan. A, ya, itu attend atau hadiri pertemuan-pertemuan seperti ini maupun pertemuan di center, sering mengadakan home party, dan duplikasikan itu terus-menerus. Pasti Anda sukses tiba-tiba mencapai SM dengan sendirinya. Ya. Nah, malam hari ini saya juga ingin memberikan kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Itu ada pertanyaan. Yang pertama, bisa nggak upline kita ke salib ASM-nya atau SM-nya? Bisa banget. Jadi di Atomi ini bukan siapa yang duluan pasti mencapai kesuksesan dulu, tidak. Siapa yang tekun, dia yang bisa sukses duluan. Itu terbukti di Atomi. Betul ya, Bu Ria? Betul banget ya. Di Atomi ini nomor ID Anda, kalau nomor ID-nya kecil tidak menjamin Anda bisa sukses lebih dulu. Tapi kalau Anda tekun, Anda mau kerja keras, ya, fokus kerja keras, pasti sampai. Bisa nyalip yang atas-atasnya. Dan kami juga bisa disalib. Kalau Anda lebih giat dari kami pun pasti masih bisa disalib. Ya, tidak menjamin yang duluan itu sampai duluan. Teman-teman pernah tahu ceritanya kelinci dengan kura-kura nggak? Ya, orang bilang kelinci itu bisa melompat dengan dengan lompatan yang jauh. Ya, jadi ceritanya itu kelincinya bisa lompat dengan cepat, tapi karena kelincinya merasa dia punya kemampuan melompat, ya, dia sampai di depan melihat kura-kura masih jalan terseok-seok di belakang. Si kelinci ini ketemu kebun wortel, jadilah dia makan kenyang dulu, dia tertidur lelap, dan kura-kuranya masih terus bergerak. Ya, akhirnya kura-kura sampai ke finish line sendiri. Kalau melihat cerita kelinci dan kura-kura, teman-teman di sini pengen jadi yang mana? 1 kelinci atau 2 kura-kura? Boleh diketik. Biar nggak ngantuk nih kalau saya yang ngomong terus teman-teman nggak interaksi. Teman-teman banyak yang tidur ya malam hari ini. Yuk. Kelinci 1, kura-kura 2. Teman-teman mau jadi yang mana? Kalau ditanya, mau kelinci atau mau kura-kura? Wah, ini ada nih ya. Jadi kura-kura banyak banget ya. Ya, nggak salah ya karena kura-kuranya jalan terus. Tapi kalau saya mau jadi kelinci yang tidak malas. Jadi saya tetap melompat, tetap berlari, tapi saya tidak mau tertidur ya, supaya saya tetap sampai di tempat
di tujuan dengan cepat ya. Oke, ada pertanyaan lain boleh dibantu dibacakan? Ada yang lain, tadi ada yang tanya apa ya tadi ya, ini cara membaca chatnya gimana? Wait, bisa bantu bacain, Wait? Ke-mute, Wait. Dari Bapak Hadono. Bapak Hadono. Sharing caranya bagaimana untuk approach, maksudnya untuk kita mendapatkan member baru ya Pak. Nah, kalau saya itu sebenarnya, kalau saya pernah cerita teman-teman saya yang lama itu taunya saya itu pendiam. Memang dari dulunya saya pendiam. Tapi begitu kenal Atomi dan saya bertemu dengan teman-teman yang semua tidak pernah diam, jadi akhirnya saya pun jadi tidak diam. Apalagi ketika ditanya. Orang begitu bertanya kepada saya, begitu bertanya tentang Atomi atau produk Atomi, mulut saya tidak pernah akan diam dan saya akan tetap berkicau. Didengarkan, tidak didengarkan, saya tetap akan ngomong. Diterima maupun tidak diterima, ditolak pun saya tidak sakit hati dan saya tetap ngomong. Jadi saya membranding diri saya dengan Atomi. Jadi begitu orang mengingat saya, pasti dia teringat, oh Bu Wiwit ini Wiwit Atomi. Jadi ya di suatu saat kalau teman kita itu yang pernah kita ceritain atau kita pernah sharing ke dia, suatu saat pasti dia akan ketemu dengan teman-teman yang lain dan akan bercerita tentang Atomi. Semakin banyak orang akan bercerita kepada Atomi, dia akan semakin penasaran. Dan kita sebagai Atomian harus membekali diri ya, supaya apapun yang ditanya dari teman ini kita bisa jawab. Jadi teman kita yang, saya punya pengalaman gini, saya punya teman ya, yang saya ceritain Atomi, awalnya menolak, ya oke, didengerin aja. Tapi akhirnya dia kembali ke saya dan dengan sukarela dia menyerahkan KTP-nya untuk didaftarkan. Saya tanya, kenapa kamu kok kembali ke saya dan mau mendaftarkan diri menjadi member Atomi? Karena setelah kamu bercerita tentang Atomi, semakin lama itu semakin banyak teman-teman dan saudara, tetangga bercerita tentang Atomi. Tapi di antara sekian banyak orang yang bercerita ke saya, dan ketika saya bertanya, cuman kamu yang menjawab dan terus menjawab walaupun saya tidak membeli, walaupun saya tidak member, dan yang lainnya banyak yang tidak bisa menjawab. Ditanya ini tidak tahu, ditanya itu tidak tahu. Jadi kalau kita membekali diri dengan memakai produk, kita tahu memakai produk punya pengalaman, punya testimoni, kita berceritanya lebih mantap. Sembari itu kita belajar produk ini keunggulannya apa, produk itu keunggulannya apa, gunanya untuk apa. Nah, kalau kita ditanya teman, misalnya sampai kita tidak bisa menjawab pun, kita kasih tahu, saya pasti akan menjawab, saya akan cari tahu jawabannya. Dan setelah kita dapat jawabannya, infokan ke mereka. Jadi mereka itu puas mendengar kita bisa menjawab, menyelesaikan masalahnya dia. Nah, jadi itu yang saya lakukan. Dan selain itu, misalnya kadang ada ya di Solo itu, ada satu member saya yang sekarang sudah mengganti hampir seluruh kebutuhan harian keluarganya dari suplemen, skincare, body care, toiletries gitu ya dengan Atomi. Itu awalnya kalau membeli produk, misalnya mau nyoba probiotik satu gitu ya, itu cuma 1 saset loh. 1 saset dan dia minta diantar. Kadang ini ada yang sampai seperti itu, tetap saya ladeni ya, diantar pegawai. Besoknya pesen lagi 1, Fensim 1, itu 1 saset. Yang ngomel-ngomel itu pegawai saya yang nganter. Ini kenapa tidak mau sekalian? Hari ini ngantar 1, besok 1 lagi. Padahal kalau ke rumahnya itu ngetok pintunya, gerbangnya itu belum tentu 5 menit orangnya keluar, nunggu lama di situ. Nah, setelah diladeni, sekarang sebulan dia belanjanya rutin, hemohim minimal 1 dus, probiotik minimal 1 dus kecil atau 2 dus gitu ya, sabun mandi, spirulina, skincare, semuanya beralih ke Atomi. Ya karena memang saya ladeni dia telaten. Belum tentu orang lain mau meladeni seperti saya. Jadi kalau teman-teman tekuni itu pasti bisa.
Itu sih yang saya lakukan dan tetap saya lakukan dari sekarang juga nanti sampai berikutnya. Seperti itu. Ya, thank you. Memang diatomi ini sebenarnya seperti benar ya kalau Mr. Park bilang, diatomi ini kita memperlakukan member itu harus seperti ibu memperlakukan anak-anaknya. Jangan seperti petani memerah sapi, ya hanya diambil susunya, kalau sudah tua kita jual untuk dipotong dijadikan rendang, bukan ya. Kalau diatomi ini kita memang merawat anak-anak kita ya, nggak mau edukasi, nggak mau belajar kita sabar. Dengan anak kita nggak mau sekolah, nggak ada mami